Ya, pemirsa, dari Malaysia muncul kabar sebanyak 46 juta data pribadi penduduk negeri jiran ini dibobol. Penduduk Malaysia sendiri berjumlah 32 juta orang, namun banyak yang memiliki kartu lebih dari satu. Data yang bocor meliputi nomor pengguna ponsel, nomor KTP, alamat rumah, dan kartu SIM dari 12 perusahaan penyedia layanan seluler. Peneliti keamanan siber berbasis di Singapura menyatakan bocornya data ini awalnya dijual ke sejumlah forum bawah tanah. Salah satu pengguna dilaporkan menggunakan sejumlah tautan berisi data untuk diunduh secara gratis. Pak Agul, kalau kita melihat kasus Malaysia ini terjadi kebocoran, padahal juga ini Malaysia sudah memiliki undang-undang atau payung hukum yang jelas, sementara kita belum. Kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia, tapi tentunya payung hukum diperlukan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Saya ingin tahu sebenarnya mekanisme perlindungan data yang nantinya sudah direkam ini akan seperti apa? Jadi tadi kan kita sudah berbicara mengenai ISO 27001. Jadi ISO 27001 itu seperti dikatakan oleh Pak Mirza tadi merupakan sistem manajemen security yang maksimal, kira-kira seperti begitu. Jadi di dalam hal ini misalnya bahwa ada yang disebut dengan communication security. Jadi link antara operator dengan Dukcapil itu kita securekan. Itu merupakan jaringan private yang bukan jaringan publik. Jadi itu kemungkinannya sangat-sangat kecil untuk diretas. Jadi itu terkait dengan security telekomunikasi. Kemudian ada security access. Jadi untuk dapat mengakses secara fisik ke server atau ke pusat data itu sangat dijaga oleh operator maupun Dukcapil. Kemudian ada yang namanya security human resource. Jadi orang-orang yang dapat masuk pun sangat dipilih dan seterusnya. Itu merupakan siklus misalnya terkait dengan rekanan. Itu juga ada security terkait dengan rekanan. Itu semuanya secara komprehensif diatur dalam ISO 27001 yang menjadi acuan dari seluruh stakeholder di dalam registrasi prabayar ini. Baik, Ibu Sinta, kalau kita dengar penjelasan dari Pak Agung tampaknya cukup optimistis bahwa pencurian data ini akan sangat kecil sekali katanya, lalu kemudian juga sudah ada proteksi yang dilakukan sejauh ini untuk menghindari pencurian data. Anda cukup optimistis kan dengan apa yang sudah dilakukan ini, atau menurut Anda masih ada celah terjadinya penyalahgunaan data dan informasi ini? Kalau ada, memang di mana saja ini, Bu Sinta? Baik, saya ada satu hal saja, saya pegang janjinya Pak Agung, keamanan security itu karena kita tidak mengetahui secara teknologi bagaimana, jadi kita pegang saja janji pemerintah begitu ya, walaupun sebetulnya dari data-data bahwa memang tidak ada satupun sistem yang bisa secure seluruhnya. Hanya memang kita kan sekarang mencari solusi. Yang diinginkan oleh masyarakat sebetulnya suatu jaminan, ya, mekanismenya seperti apa. Jaminan tadi sudah dikatakan baik secara regulasi maupun kebijakan pemerintah sudah menjamin bahwa ini aman. Kita pegang saja janjinya. Hanya mungkin ke depan harus ada juga suatu mekanisme buat masyarakat untuk mencek apakah memang institusi itu sudah melaksanakan janjinya itu. Nah, di luar ada yang seperti disebut sebagai transparency report. Jadi setiap institusi baik swasta maupun pemerintahan setiap tahun itu harus mengeluarkan yang disebut transparency report. Karena kan prinsip akuntabilitas kan sudah di kita itu sudah merupakan keharusan, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata security-nya yang dipakai seperti ini, kebocorannya tidak terjadi, ya. Dan memang pilarnya transparency report itu tidak hanya security, satu lagi adalah sejauh mana perusahaan itu mensecure perlindungan datanya begitu. Jadi trust itu ada dua pilar menurut saya, satu security, satu perlindungan data gitu. Oke, jadi baik. memang masyarakat harus diyakinkan bahwa ini aman. Terima kasih. Baik, Bu Sinta, Pak Agung ditahan dulu karena kita harus jeda dulu. Pak Mirza juga kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, Prime Talk masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.